Hello, how are you all? I hope you are all in good health and in good spirits. Now we are going to start the lesson. We pray first. Our Heavenly Father, thank you for the blessing that you have given us. Now we want to study. Help us to learn and guide us to concentrate on all we do to understand and remember to. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Sekarang kita akan mulai pelajaran kita. Pembelajaran pertama, indahnya saat beribadah. Dari kegiatan pelajaran ini nanti ada tujuan pelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, menjelaskan konsep ibadah yang berkenan kepada Allah baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Meyakini bahwa ibadah adalah anugerah Allah yang harus dilakukan oleh semua manusia. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap taat dalam beribadah. Oke. Ke dalam pembelajaran kita. Nah, apakah kalian sudah beribadah setiap hari? Dan apa yang kalian pahami tentang ibadah? Sekarang mari kita mengamati dan memperhatikan gambar ini. Apa hubungan gambar ini di dalam pelajaran kita hari ini? Apakah kalian tahu ini gambar apa? Nah, ini gambar yang mungkin sudah familiar dan sangat kalian kenal. Ini adalah gambar tentang Adam dan Hawa di Taman Eden. Apa hubungannya dengan pelajaran kita? Nah, dari awal penciptaan, Allah merancang dan menciptakan manusia untuk beribadah. Itu sebabnya setelah segala sesuatu Allah ciptakan dan seluruh ciptaan Allah yang sungguh sangat amat baik itu, Allah berikan kepada manusia untuk dikelola dan juga dikuasai oleh manusia. Jadi, Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk apa? Untuk bekerja mengelola seluruh taman itu. Lalu Allah memberikan perintah kepada mereka untuk menguasai semua itu dan itulah wujud ibadah mereka kepada Tuhan. Jadi ibadah itu bukan hanya di gereja berdoa membaca Alkitab. Pada waktu masa penciptaan awalnya belum ada gereja, belum banyak manusia, tapi ada 2 manusia. Berarti pada waktu itu hanya 2 manusia. Mereka beribadah kepada Allah. Artinya Allah menciptakan manusia, seluruh manusia tanpa terkecuali untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi, ibadah itu sudah dimulai sejak awal penciptaan. Lalu siapa yang menentukan manusia beribadah? Apakah karena keinginan manusia itu? Tidak. Allah yang menentukan saya dan seluruh manusia dan seluruh anak-anak Romans level untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu bukan pergi ke gereja, itu ibadah benar. Berdoa, membaca Alkitab itu juga wujud ibadah. Tetapi ketaatan kitalah sebagai makna ibadah yang dikehendaki Allah. Sekarang mari kita lihat di dalam perjanjian lama. Nah, apakah kalian tahu gambar apa ini? Ini adalah gambar orang mempersembahkan bayi kepada dewa Molok. Ini ritual yang dilakukan oleh umat Israel pada zaman itu. Mereka tidak lagi menyembah Allah, mereka mengikuti bangsa-bangsa kafir menyembah dewa Molok, bahkan mereka sampai rela mengorbankan anak-anak bayi mereka untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dan ini bukan ibadah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, di dalam konsep perjanjian lama khususnya yang kita pelajari hari ini dari Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai ke 28. Nanti anak-anak baca di rumah. Nah, ini kita lihat apa ketaatan sebagai ibadah berdasarkan ayat-ayat ini. Nah, berdasarkan ayat ini, ketaatan sebagai makna ibadah yang dikehendaki Allah itu adalah bukan memberikan persembahan kepada dewa, tetapi tidak menggantikan Allah dengan dewa-dewi manapun. Artinya, Allah menginginkan kita beribadah kepada Allah melalui seluruh kehidupan kita. Kemudian, mempersembahkan kurban bakaran hanya kepada Allah, bukan mempersembahkan anak, bukan mempersembahkan manusia. Jadi,
Yang ketiga, kita mendengar dan memperhatikan seluruh perintah Allah. Nah, di sini kita melihat yang dilakukan oleh umat Israel adalah hal yang bukan merupakan ibadah kepada Allah. Allah menginginkan ibadah itu kita persembahkan seluruh kehidupan kita. Kita tidak menyembah Allah buatan atau ciptaan manusia ataupun ciptaan Allah. Kita hanya boleh menyembah pencipta, dan persembahan yang kita berikan kepada Allah adalah seluruh apa yang kita miliki, seluruh hidup kita. Kalau di dalam perjanjian lama mereka persembahkan korban bakaran, korban binatang. Sekarang mari kita di dalam perjanjian baru. Nah, ketaatan sebagai makna ibadah menurut perjanjian baru, khususnya dari Roma pasal 12 ayat 15, itu adalah kita menaati dan patuh kepada sesama, bukan hanya kepada orang percaya tetapi juga kepada sesama saudara, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal pun kalau orang itu memberikan perintah yang benar kita harus lakukan. Yang kedua, kita taat dan patuh kepada pemerintah sebagai wakil atau media Allah untuk mengatur di bumi. Jadi, menaati pemerintah itu adalah bagian atau merupakan wujud ibadah. Bagaimana wujud ketaatan kepada Allah sebagai makna ibadah di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau tadi di dalam perjanjian lama, ketaatan sebagai makna ibadah adalah menyembah Allah. Kemudian mempersembahkan korban bakaran hanya kepada Allah. Dalam perjanjian lama, korban bakaran itu adalah korban bakaran yang tidak bercacat cela. Di dalam perjanjian baru, menaati seluruh perintah Allah di dalam kehidupan kita, itu menaati manusia sebagai wakil Allah, menaati orang lain, mematuhi perintah orang lain seperti orang tua. Lalu dalam hidup sehari-hari, yaitu misalnya kita pergi ke sekolah minggu. Nah, ini wujud ketaatannya. Lalu kemudian beribadah. Orang tua, keluarga, papa, mama, dan seluruh anggota keluarga beribadah. Lalu berdoa setiap hari. Siapa yang didoakan? Orang lain, diri sendiri, para pemimpin, orang-orang miskin, dan orang-orang yang mengalami kesulitan. Lalu mengasihi atau berteman dengan semua orang, tidak pilih-pilih teman. Kemudian belajar sungguh-sungguh juga merupakan wujud ketaatan sebagai makna ibadah. Jadi makna ibadah itu ketaatan kita setiap hari di dalam melakukan segala sesuatu yang tidak melanggar perintah Tuhan. Bagaimana langkah-langkah taat beribadah kepada Tuhan? Nah, menurut Yeremia 7 ayat 23-24 itu yang pertama, mendengar suara Allah. Bagaimana kita mendengar suara Allah? Bukankah Allah adalah roh? Bagaimana kita mendengar suaranya? Nah, kita dapat mendengar suara Allah melalui firman-Nya yang kita baca di dalam Alkitab. Bisa dengan pergi ke gereja seperti yang tadi di slide di atas. Kemudian bisa juga dengan memuji Tuhan. Kemudian mengikuti seluruh jalan yang diperintahkan Allah. Jadi, apa yang diperintahkan Allah itu semua yang tidak melanggar perintahnya. Belajar, bernyanyi, berdoa, makan, semuanya itu adalah perintah Allah yang yang harus kita lakukan. Kemudian mengikuti rancangan Allah, bukan mengikuti rancangan iblis atau rancangan kejahatan. Mengapa ibadah sebagai anugerah Allah? Tadi di awal teacher katakan ibadah itu seluruh wujud ketaatan kita. Dan yang menentukan kita beribadah bukan kita sendiri. Allah yang menentukan manusia beribadah. Nah, ibadah merupakan anugerah Allah, ada alasannya. Karena satu, mengapa manusia harus beribadah dan ibadah itu merupakan anugerah. Tuhan ciptakan hanya manusia yang beribadah. Yang ciptaan lain tidak ada diciptakan beribadah. Kenapa manusia harus beribadah? Pertama, diberi waktu dan kekuatan beribadah. Manusia diberi akal budi. Manusia diberi kemampuan untuk boleh mengenal dan mengetahui Allah. Kalau kalian perhatikan binatang atau ciptaan lain, mereka tidak pernah mau tahu siapa pencipta mereka. Tapi manusia selalu bertanya tentang hal itu. Itu sebabnya manusia beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, manusia juga diberi waktu, kemampuan menyembah dan melayani Allah. Hanya manusia satu-satunya yang diberi kemampuan
untuk mau menyembah dan melayani Allah melalui dengan berdoa, membaca, dan melayani juga sesama. Tapi kalian perhatikan ciptaan yang lain, binatang. Segala sesuatu yang dilakukan oleh ciptaan yang lain termasuk binatang itu hanya untuk dirinya sendiri tok. Nggak pernah dia memikirkan siapa Allah, siapa yang ada di sekitarnya untuk dia bisa tolong atau bisa bantu. Tapi manusia tidak seperti itu. Ketika melihat orang lain yang kesulitan, yang kekurangan, yang kesusahan, manusia ada hati nurani untuk care. Tapi kalau binatang tidak punya seperti itu, karena binatang tidak diciptakan memiliki kemampuan hal tersebut. Lalu yang ketiga juga, manusia diberi kesempatan mendengar firman Tuhan melalui khotbah di gereja, melalui YouTube, melalui online. Nah, ciptaan lain tidak punya kesempatan seperti itu. Walaupun mereka dengar, mereka tidak tahu dan mereka tidak mau peduli. Kita juga diberi kesempatan mendengar firman Tuhan tadi melalui khotbah, kemudian kita juga diberi kesempatan untuk bisa menjadi contoh teladan bagi sesama. Manusia itu selalu berusaha untuk melakukan baik, selalu berusaha lebih baik. Tidak demikian halnya dengan binatang. Binatang itu yang penting dia cukup makan, udah selesai. Tapi manusia tidak. Ketika dia sudah cukup baik, dia ingin melakukan hal yang lebih baik lagi bagi orang lain. Nah, kemudian manusia juga diberi sukacita, kebahagiaan, beribadah, dan taat kepada seluruh perintah Allah. Setelah menyimak materi, anak-anak mengerjakan tugas berikut ini. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik dan kirimkan kepada teachernya. Now we are closing our lesson today. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for the things we have learned, experienced, and discovered through this day. Help us to remember it all. Please bless us so that we can really enjoy our next day together. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you for your attention. See you next time. Bye bye. Cheerio.